Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa amarna Allahu bi ibadatihi wa taqwahu bi imtithalil ma'murat wa ijtinabil manhiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwa rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi akmalis syara'i rahmatan bi jami'il makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi Tayas rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Satu di antaranya bisa hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah berupa kewajiban menunaikan sholat Jumat yang insya Allah nanti kita tunaikan berjamaah. Hadirin, tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seharusnya lah kita wujudkan dalam bentuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi sirran wa alaniyah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik sewaktu sendirian, tidak ada seorang pun selain dirinya, maupun di saat sedang berinteraksi dan disaksikan oleh orang lain. Cara seperti ini sesuai dengan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ai sirran wa alani. Maka dari itu hadirin, sebagai khatib Jumat pada siang hari ini, saya berpesan takwa kepada diri saya khususnya dan kepada hadirin umumnya agar kita selalu berusaha sebisa mungkin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita yang mendalam atas rahmat anugerah Allah yang begitu besar kepada kita, dengan harapan semua kita mendapat ridhonya, karena keridhaan Allah akan mengantarkan kita hidup hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Tayas rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 23 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Maknanya kita sudah memasuki 10 ketiga di bulan Ramadan tahun ini. Ada satu statement, awal syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Terjemah secara harfiah, awal Ramadan adalah rahmah,
pertengahannya ampunan Allah, dan akhirnya pembebasan dari siksa neraka. Sehingga ada yang memahaminya bahwa 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua Ramadan ampunan, 10 hari ketiga Ramadan pembebasan dari saksi. Pemahaman seperti ini memberi peluang kepada umat mukmin, umat muslim untuk mengambil 10 pertama saja, atau yang kedua, atau yang ketiga. Padahal sesungguhnya Ramadan sebagai waktu yang Allah berikan kepada umat mukmin, umat Muhammad SAW untuk berpuasa di dalamnya. Sesungguhnya semua dari awal sampai akhir merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita semua sebagai umat mukmin, untuk menggunakannya semaksimal mungkin agar peluang Ramadan ini dimaksimalkan untuk digunakan berpuasa dan amal ibadah kaitannya dengan itu. Malam hari qiyamul lail, semua itu dilakukan imanan wahtisaban, dilakukan semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini sikap yang ditunjukkannya, maka wa awsatuhu maghfirah, ampunan Allah menanti. Allah akan memberikan maghfirah sepenuhnya karena telah menunjukkan perilaku sikap yang sungguh-sungguh merespon rahmat Allah dalam bentuk ibadah bulan Ramadan ini. Kalau saja seorang telah mendapat maghfirah dari Allah, tentu dia dibebaskan dari siksa api neraka. Dalam hadis lain sebutkan dia akan dibalas oleh Allah dalam bentuk surganya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang ibadah puasanya diterima oleh Allah dan kita ditempatkan pada surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Puasa yang tadi saya sebutkan sebagai rahmah, yang kemudian yang melaksanakannya dengan penuh iman dan ihtisab akan mendapat maghfirah dan surga Allah, itu tentu juga sebagai akibat, sebagai balasan tujuan dari puasa yang tertuang dalam akhir ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, namun ketahuilah hadirin, takwa adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa dilihat oleh kita, karena at-taqwa ada dalam hati kita masing-masing. Yang bisa dilihat hanya gejala takwa, perilaku yang menggambarkan bahwa diri seseorang itu tergolong sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama, dengan puasa yang telah mampu mengantarkan dirinya menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah latihan puasa yang dilakukan itu akan mengantarkannya pada satu kondisi punya keyakinan yang semakin teguh, keimanan yang begitu kuat, dan ini mendasari atas segala perbuatan dan perilaku kesehariannya. Mengapa demikian hadirin? Kita masing-masing merasa bahwa ibadah puasa yang kita tunaikan ini sungguh ibadah yang tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, ibadah mahdhah yang lain, sholat, zakat, haji. Selain ibadah puasa adalah ibadah yang ada yang dianjurkan untuk bersama-sama, seperti sholat fardu. Bahkan kalau dilakukan secara bersama-sama akan mendapatkan 27 derajat. Artinya orang pada melihat, orang tidak menyaksikan bahwa seseorang melaksanakan ibadah,
Zakat juga demikian, bahkan ada anjuran untuk ditunjukkan pada orang lain agar orang lain juga mau melaksanakannya. Karena tujuan dari zakat yang prinsip adalah tercapai ibadah sosial demi bulan-bulan ibadah haji. Satu, dari sisi itu bisa. Dari sisi balasan, kalau ibadah-ibadah selain ibadah puasa, balasannya secara kuantitatif Allah sebutkan melalui hadis Rasulullah SAW maupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sampai dengan batasan 700 kali lipat. Tetapi ibadah puasa, kata hadis, telah disebutkan dalam hadis Nabi, hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, tanpa ada penyebutan secara kuantitatif berapa banyak balasan. Allah yang membalasnya. Karena ternyata orang yang beribadah puasa itu telah mampu menahan diri atas segala hal yang mendorong dirinya untuk membatalkannya. Betapapun tidak dilihat oleh orang lain, tapi punya satu kesadaran, meskipun tidak seorang pun melihatnya, tetap saja ibadah puasa dilakukannya min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Lillahi ta'ala, bukan karena orang yang lain melihat atau tidak. Karena itu wajah, bahkan sepantasnya Allah lah yang menjamin balasan. Dan kesadaran seperti ini bahwa Allah selalu melihat di mana saja dan memperhatikan kapan saja kita berada dimanapun, bahkan akan memperhitungkan segala akibat perbuatannya, ini akan membuahkan sikap yang sangat positif dalam hidup kita keseharian. Karena itu muncullah dia punya sikap selalu menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah dan Rasulullah, tidak mau melanggar ketentuan-ketentuan. Insya Allah sekiranya kita semua dan umat mukmin yang berpuasa iman wahtisaban lalu membuahkan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam dirinya kapanpun dan saat manapun, dia akan selalu konsisten dan komitmen pada ajaran Allah dan Rasulullah, sehingga selalu lurus mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Tidak akan pernah terjadi apa yang namanya korupsi, tidak akan pernah terjadi apa yang namanya pencucian uang dan lain sebagainya, karena takut Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak di kemudian hari. Bukankah di dalam surat Al-Zalah disebutkan bahwa amal sekecil zarah pun akan dimintai pertanggungan jawabnya, apalagi miliaran, apalagi triliunan yang dikelup dicucikan oleh dirinya, tentu pertanggungjawabannya luar biasa berat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, amal perbuatan baik sekecil zarah akan kita lihat apa balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, demikian pula perbuatan baik. Ini buah dari kesadaran. Mungkin kita semua sering mendengar ada cerita terkait dengan orang yang memiliki kesadaran sangat tinggi, sebagai buah dari dia selalu ingat dan sadar bahwa Allah selalu hadir padanya. Seorang penggembala kambing yang dipercayakan untuk menggembalakan kambing-kambingnya pada di sore hari pulang untuk diantarkan ke kandangnya, tiba-tiba ditemui seorang khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, dengan sahabatnya sambil mendekati dan membujuknya, wahai pengembala kambing, jualah seekor kambingmu kepadaku. Tentu transaksi jual beli ini tidak akan pernah ada orang yang mengetahui kecuali aku dan kau. Bujukan dari Umar bin Khattab terhadap pengembala kambing ini direspon dengan sangat tegas.
fa aina Allah, di manakah Allah? Jawaban dari penggembala kambing ini membuat Umar sekali lagi membojongnya. Cobalah kamu jual seekor kambingmu kepadaku, pasti ini akan kurahasiakan dengan sebaik-baik. Maka dia lebih tegas lagi menjawab, alam ya'lam bi anna Allah yara, bukankah Allah selalu melihat kita? Umar heran dan kagum, ada seorang miskin hanya penggembala kambing, Tupang cuma memiliki satu nilai kekayaan, nilai yang sangat tinggi dalam hatinya. Ada kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam hidupnya. Di saat diamanati tetap saja amanah tidak berkhianat. Maka diantarlah dia ke majikannya. Kemudian disampaikan oleh Umar agar seorang penggembala kami ini dimerdekakan, bukan lagi menjadi seorang hamba milik majikan, tetapi menjadi seorang yang punya hak-hak sebagai manusia biasa. Ini antara lain buah dari punya kesadaran yang tinggi. Harapannya kesadaran seperti ini pula akan mengejawantah dalam kehidupan kemaslahatan, dalam hal-hal yang menyangkut hubungan kemanusiaan, seperti yang saya sebutkan di awal khutbah dalam surat Ali Imran ayat 134, 133, 130. Allah memerintahkan kita agar bersegera mendapatkan maghfirah Allah wa jannah, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin, kata maghfirah di dalam ayat suci Al-Quran jika tidak didahului oleh kata-kata lain yang mengantarkan agar kita minta ampun, biasanya diartikan sebagai perlindungan Allah dari siksa neraka. Jadi bersegeralah kalian untuk mendapatkan perlindungan Allah dari siksa neraka dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu dipersiapkan untuk uiddat lil muttaqin, buat orang yang bertakwa seperti kita semua ini yang sedang melaksanakan ibadah puasa akan tergolong menjadi orang bertakwa. Lalu apa perilaku yang mengejawantah dari keimanan yang begitu tinggi? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang dermawan, orang yang selalu menginfakkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Ketahuilah hadirin, ayat ini Allah menggunakan redaksi yunfikun. Dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari, kata kerja memiliki waktu sekarang dan akan datang, sehingga diartikan selalu berinfak. Sehingga ada keterangan fisarra wad dharra, ini memperkuat betapapun sedang mengalami kegagalan dalam usaha, toh tetap saja berinfak meskipun jumlahnya sedikit. Karena di dalam Islam infak itu tidak terkait langsung dengan jumlah. Yang penting adalah keikhlasan di dalam berderma, keikhlasan dan berinfak. Betapapun sedikit, asal landasannya adalah ikhlas, insya Allah akan bernilai dan jauh lebih bernilai ketimbang banyak tidak didasari oleh ikhlas. Wal kadhiminal ghaidh, perilaku yang kedua setelah kita melaksanakan ibadah puasa, harapan kita adalah menjadi orang yang mampu menahan diri dari kemarahan. Hadirin, ketahuilah bahwa setiap diri manusia punya potensi amarah, dan amarah Allah berikan kepada kita sebagai potensi untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Tetapi kalau amarah gampang muncul betapapun karena diusik sedikit oleh orang lain, itu menjadi menyimpang dari yang seharusnya. Imam Al-Ghazali membuat 4 kategori marah itu. Ada marah yang begitu cepat muncul tetapi lambat padamnya. Yang kedua sebaliknya, ada orang yang lambat sekali muncul rasa marahnya tapi cepat padam. Ada juga orang begitu cepat marah tetapi begitu cepat hilang. Dan yang terakhir, ada orang yang
begitu lambat marahnya, lambat pula kadang. Kata Imam Ghazali, yang terbaik adalah orang yang lambat sekali timbul amarahnya tapi cepat padamnya, dan itu pun diarahkan pada perbuatan-perbuatan yang positif. Indikator berikutnya wal afina 'anil nas, di samping mampu menahan diri rasa amarah juga menjadi pemaaf kesalahan orang lain. Sekiranya orang mau memberi maaf kesalahan orang lain, yang muncul adalah kedamaian di antara sesamanya. Islam menekankan agar kita memberi, bukan meminta. Memberi maaf, karena Islam sangat menekankan menjadi orang yang suka memberi ketimbang menerima. Memberi sesuatu termasuk memberi maaf atas kesalahan orang lain. Padahal malahan pada ayat yang lain sebutkan jika seseorang telah dimintai maaf oleh orang lain tidak mau memaafkannya, khawatir jangan-jangan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Indikator terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Contohnya, jika kita akan menyembelih binatang, pertajamlah pisaunya agar yang disembelih itu tidak merasa sakit. Falyuri zabihata. Itulah hadirin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat saya sendiri dan hadirin semuanya, untuk kemudian kita coba intensifkan ibadah puasa yang tinggal 1 minggu ke depan. Semoga akhir dari puasa kita di bulan ini akan mengantarkan kita mendapatkan basalan surga Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al ghafurur rahim wa qur rabbi fir'arhamar khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh المتعالي عن المشاركة والمشاكلة من سائر البشر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.